Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Sugiarto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian keadaan baik-baik saja. Saya di sini akan membahas materi sejarah Al-Quran. Sebelum kita menjelaskan sejarah Al-Quran, saya akan terlebih dahulu membedah pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dalam pandangan Muslim, Al-Quran merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia yang diletakkan dasar-dasar prinsip dalam segala persoalan kehidupan umat manusia dan merupakan kitab universal, petunjuk atau pedoman hidup bagi umat agama Islam. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang menjelaskan sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam yang bertakwa. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya jelasin lagi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang bertakwa, karena sudah ditulis dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Ayat 3-nya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezekinya yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti di sini adalah orang-orang yang beruntung adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga di kelak nanti. Next. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surat panjang maupun pendek. Dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu lebih kurang 23 tahun, yaitu 3 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Definisi lain tentang Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian riwayat Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Proses turunnya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama kali turun kepada Rasulullah SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5.
Di sini mereka bercakap-cakap Jibril dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi yang berbunyi, Jibril berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mengerti dan dia tidak bisa membaca. Dan Jibril membaca sampai 3 kali, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Langsung Nabi Muhammad SAW paham tentang itu dan dia mengikutinya. Yang terdapat dalam firman surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbuka akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Khalaqal alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Allah mengajarkan manusia yang tidak diketahui menjadi pengetahuan. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Datang kepada suara seperti gerincing lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor kesadaran hingga ia dengan segala kekuatannya setiap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat buat Rasulullah SAW. Dengan cara ini maka ia mengumpulkan segala kekuatannya, kesadaran untuk menerima, menghafal dan memahaminya. Rasulullah sangat berat dengan cara ini karena gerincik lonceng yang sangat kuat dan mendesak. Dia harus memahami dan menerimanya. Kedua, dengan cara ini Rasulullah sangat senang. Kenapa? Karena malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki yang tampan seperti manusia. Cara yang ini demikian itu lebih ringan dari cara yang sebelumnya karena ada kesesuaian antara pembicara dan pendengar. Rasulullah SAW merasa senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril membawa wahyu itu. Sampai sini kalian sudah paham tentang mengenalnya Al-Quran atau proses turunnya Al-Quran. Saya simpulkan proses turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu secara berangsur-angsur sekitar 23 yang dijabarkan 22 tahun 22 hari dan terdiri dari 6.666 ayat. Sebelum itu, kalau kalian belum paham bisa melihat video di sini. Itu tanamannya kan? Iya benar. Iya asik. Ya anak-anak, kalian siap-siap ya. Sebentar lagi kita sampai. Hore! Turunnya yang tertib ya, pelan-pelan. Samil, tolong siapkan teman-teman kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melakukan outbound. Nanti kalian akan dipandu oleh Kak Pamungkas. Silakan Kak Pam. Terima kasih Pak Rudi. Baiklah adik-adik sekalian, selamat datang di area outbound Green Camp ini. Nah, sebelum kita memulai, kakak akan berikan waktu 30 menit untuk kalian beristirahat dan menyiapkan peralatan masing-masing. Mengerti? Mengerti, Kak? Mengerti sekali. Makan dulu ah. Sambil, Anto, kita jalan-jalan yuk. Enggak ah, kalau kamu mau, kamu sendiri aja, Dok. Ya sudah, jangan nyesel ya.
Wah, di mana nih? Kok jadi sepi begini? Waduh, perut udah kukuruyuk nih. Ya ampun, gak bawa apa-apaan lagi nih. Tukang dagangan juga gak ada. Di mana Dodo bisa dapat makanan? Ya Allah, tolong hambamu yang lapar ini ya Allah. Wah, baru doa sebentar sudah dikabulkan. Memang rezeki deh. Loh, kok kosong? Aku jadi serem nih. Hah? Tolong! Tolong! Buka! Buka! Tolong! Dodo di dalam nih! Tolong! Ya Allah, tempat apa sih ini? Kok serem? Dodo nggak mau tinggal di sini. Kasihan ibu Dodo kalau masak nanti nggak ada yang ngabisin. Kan mubazir ya Allah. Keluarkan Dodo dari sini ya Allah. Hah? Kertas apa nih? Hah? Tulisan Arab? Wah, jangan-jangan ini yang namanya Wahyu. Hah, terima kasih ya Allah. Dodo pasti akan menyampaikan wahyu seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian manusia, datanglah ke sini. Saksikanlah Nabi Dodo, Nabi terakhir di zaman ini. Jangan lihat tampang Dodo, tetapi perhatikanlah wahyu yang Dodo bawa. Nih dia. Hehehe. Sudah pantas gayanya. Anto dan Syamil pasti iri. Sekarang waktunya keluar. Pasti dunia sebentar lagi akan gempar. Hihihi. Dodo bakal masuk TV nih. Bismillahirrohmanirrohim. Terbuka. Akhirnya jadi nabi juga. Bagaimana? Sudah kumpul semua? Dodo belum datang, Kak. Apakah ada dari kalian yang melihatnya? Tidak, Pak. Syamil, Anto, I'm coming. Kamu dari mana, Dok? Itu nggak penting. Nggak penting bagaimana? Kamu dicariin, tahu? Iya, Dok. Ada apa sih? Aku baru saja dapat wahyu. Hah? Dapat wahyu? Mana ada wahyu yang turun lagi? Memangnya kamu nabi? Iya, Dok. Udah nggak bakal ada wahyu turun lagi setelah Nabi Muhammad. Yah, dibilangin nggak percaya. Begini nih orang yang nggak beriman. Ribut sekali. Ada apa sih? Ini Pak, Dodo bilang baru saja menerima wahyu. Oh ya? Apa buktinya, Dok? Ini Pak, kalau nggak percaya. Coba Bapak lihat. Ini wahyunya, Dok. Iya Pak, betul. Berarti Dodo nabi dong sekarang. Lah iya Mil, udah nerima wahyu gitu loh. Sebentar dulu, Dok. Bukan begitu maksud Bapak. Hah?
Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menurunkan nabi lagi. Artinya, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Dan lagi, wahyu itu turun ada caranya tersendiri. Caranya seperti apa, Pak? Kalau yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain, pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya. Kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, terkadang wahyu turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gemerincing lonceng. Nah, begitulah beberapa cara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat sekali lagi ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kan, Dok? Lah, tulisan Arab itu apa? Tulisan ini adalah doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Hah? Doa makan? Dodo. Dodo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.